Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Buhun Warwer. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lu dari mana baju lu lecek banget? Baju lu lecek banget lagi, Yun. Terus ngelamar kerja tadi, Cing. Ngelamar kerja ya? Iya, di kawasan MM 2100, ada di Cikarang. Ada ya. Kalau Epson di mana sih? Epson di kawasan Cikarang juga, tapi namanya beda, di Egypt. Di Egypt. Kawasan Egypt. Kalau MM 2100 beda lagi. Beda, itu Honda tuh di situ. Lu bawa map isinya apaan sih? Ini map inian lo, CV lo. CV ceritanya. Hah? Maksudnya bawa terus kagak pernah lokasi. Maksudnya ke orang yang itu. Pernah interview nggak lo di yang lo cari itu ceritanya pernah interview nggak? Ada cerita pernah diwawancara gitu sampai keterima wawancara. Itu buat konten apa asli? Buat konten. Pernah bikin. Pernah wawancara. Pernah wawancara. Kalau asli lo pernah emang ngelamar kerja? Pernah. Dulu kan saya pernah kerja di pabrik juga, Cing. Pabrik apa? Minuman. Mabuk kan? Enggak, bukan. Minuman Coca-Cola. Jadi di gudang. Terus udah di gudang pindah jadi helper. Akhirnya jadi supir. Gudang ngapain? Di gudang itu ngepak yang mau dibawa mobil, barangnya apa aja, dan saya ngepakin. Yang beres-beresin. Yang nyiap-nyiapin. Tapi udah di kardus? Udah di kardus. Apa masukin kardus? Kagak dong, mesin Enggak, dong. maksudnya dipaletin. Jadi apa aja yang mau dibawa nanti saya yang nyiapin gitu. Di situ dong deh, Coca-Cola di Cibitung. Oh di Cibitung, bukan di Cempaka Putih? Itu mah DC. DC apa? DC itu kayak distributor. Oh, lo di pabriknya ya? Pabriknya. Sampai akhirnya, itu hitungannya tuh ini, jenjang karir? Jenjang karir. Dari apa? tapi kayaknya sama aja deh. Sama dari gudang? Gudang. Helper? Helper di mana adanya? Helper itu ngenekin yang mau dibawain sama mobil-mobil itu, misalkan dibawa ke gudang-gudang Indomaret, Alfamart, tuh gudang-gudang mall-mall gitu, kayak Lotte apa semuanya. Saya yang helpernya, ngenekin. Jadi ntar kalau udah nyampe tempatnya, saya yang nurunin tuh dari truk. Yang masukin truk? Masukin truk ada di sono, di pabriknya ada orang yang khusus ngeloading. Oh jadi lo datang sama supirnya berdua, mobil udah siap, tinggal berangkat? Iya, kirim kemana gitu. Kemana itu lo udah ininya? Jauh, selain Jabodetabek, keluar kotanya Cirebon sama ke arah Serang. Pandeglang. Sehari tuh? Sehari. Ntar balik lagi kali Balik lagi, makanya berangkat jam 3 subuh udah berangkat. Buset. Iya, Cing, gitu, Cing, pokoknya. Keliling-keliling jauh banget ininya maksudnya. Iya. Emang itunya di mana? Poolnya nih? Cibitung. Itu sampai ke Serang? Iya. Serang lu di situ juga? Iya. Buset. Makanya berangkat kita bener-bener pagi buta. Cuman satu rate aja tuh? Satu rate. Satu tujuan doang? Iya, ntar karena kan di sono nggak langsung bongkar juga, Cing. Kadang-kadang ngantri. Ngantri apanya? Bongkarnya kan banyak distributor, nggak Coca-Cola doang. Ada Aqua, ada apa semua gitu. Produk-produk lain. Lu ngantrinya kemana? Kalau itu sesuai tujuan. Iya maksudnya ke tempat apa biasanya? Biasanya Indomaret. Ke Indomaret. Lotte Mart gitu-gitu. Tapi yang gedenya atau yang? Gede, iya. Gudangnya dia? Gudangnya. Oh gudangnya dia. Alpa gitu. Nah itu ngantri dah tuh? Ngantri. Buset. Beneran, Cing. Sampai jam berapa tuh kalau begitu dari jam 3 pagi? Nggak nentu, kadang-kadang sampai malam lagi saking antrinya bongkar. Karena kan nunggu faktur, udah gitu udah bongkar nggak langsung jadi, nunggu faktur dulu tuh. Beres.
input di orang-orang sananya. Orang gudang sononya ya? Iya, nggak langsung jadi. Diperiksa dulu nih. Iya. Berapa yang turun, berapa yang ini, Iya. baru jalan. Jalan. Satu hari berapa gudang yang biasa ya? Kalau yang nggak jauh-jauh, kalau nggak sampai Serang? Kalau yang nggak jauh-jauh bisa 4 tempat. 4 gudang? Iya. Buset, capek. Itu nggak ada jam kerjanya ya? Pokoknya sampai kelar aja gitu? Sampai kelar. Kalau gitu nyupirin. Taunya dari kapan tuh? Misalnya lo mau ke Serang nih, taunya kan dari... pas kita pulang dari sono kan langsung dapat PO. Buat besok? Buat besok kamu ngirim ke sini. Jadi udah siap-siap kita, Cing. Udah ditentuin. Nggak ngedadak datang, misalkan datang berangkat, tahu-tahu ngirim kemana, enggak. Udah ditentuin dari pas kita pulang, kosong kan pulang kosong, kelar. Ntar diisi buat jalan ke sini, ngirim ke sana gitu. Besoknya, buat besoknya? Iya. Berangkat jam berapa segala macam, udah ada jamnya tuh? Udah ada jamnya. Nanti jam sono nyampe jam berapa, makanya kita pagi-pagi dari sini gitu. Ke Cirebon kan juga jauh, Cirebon. Jauh. Mana truk nggak bisa ngebut kan? Kagak, Cing. Ya segitu-segitu ya jalannya ya. 80 paling lama. Iya, ngebut nggak boleh. Nanti hilang. Naik dari helper ke Supir. supir. Bisa. Tadi sebelumnya lu nyupir truk gede. Iya, Truk truk yang ini aja box yang kayak Indomaret tau kan? Yang ngirim Indomaret gitu ya ke toko-toko. Supir gitu ya, engkel. Supir kayak gitu. Emang lu tadinya bisa? Emang udah? Kagak, bisa di Coca-Cola, ngikutin aja itu. Ngikutin saya kenek aja. Bisa di sono. Asim ada? Ada bikin. Nembak. Bisa gitu aja, Cing. Ngeliatin kenek. Jadi, lu pengen bisa nyupir nggak? Iya bang, bisa. Harus suruh nyuci mobil. Gitu, baru dikasih tuh. Belajarnya pakai mobil Mobil kantor? yang ini yang kita bawa. Pernah kan saya nabrak orang, pernah belajar. Di Serang. Belajar nabrak orang. Di Serang saya, Cing. Nabrak orang. Aturan kelar jam 11 siang udah pulang. Saya yang bawa lah, gantiin. Kan udah kalau misalnya udah agak bisa dilepas tuh. Udah lu bawa. Nah, pas di Serang itu kan jalan yang 2 jalur gitu, Cing. Kalau belum bisa emang dirantai? Maksudnya belum dilepas. Belum dibolehin gitu maksudnya. Iya. Nah, dan di Serang itu ada jalanan yang jalan dua arah gitu, biasa. Saya yang bawa tuh, ngobrol sama supir. Kan kalau belok, mau berhenti mau belok, orang-orang nggak nunggu rambu-rambu kalau jalan gitu ya. Tahu-tahu di tengah diem dulu ngesen gitu kan. Nah itu saya nggak nyadar tuh. Pas lagi ngobrol-ngobrol di depan, woi awas, jedor saya tabrak itu. Dia lo ketahuan nabrak orang itu, kenapa-napain nggak orang-orangnya? Iya, Cing, saya dibawa ke rumah sakit. Lo nya? Orangnya. Oh, saya kagak. Tapi aman, nggak parah. Enggak sih, cuman didenda saya. Sama Ininya, sama yang saya tabrak buat berobatin. Ya, bukan denda namanya itu. Tanggung jawab. Goblok. Kalau didenda sama panitia baru didenda. Tanggung jawab. Lo yang bayarin ininya. Lo bayarin. Gara-gara itu tuh saya jadi pulang malam. Karena ngurusin itu. Nah, tahuan dong sama kantor. Kagak, Cing, saya nggak bilang. Cuma saya minus tuh. Uang jalan buat aturan buat kantong kita. Jadi buat ini ngegantiin dia, denda dia. Emang uang jalannya ada? Ada. Uang jalannya. Setiap berangkat tuh dikasih uang jalan? Kasih uang jalan ada. Buat apa itu biasanya? Ya buat tol, buat bensin. Tol kan ngetap? Iya, kan isinya isi tolnya sama itu dikasih uang jalan. Oh, dikasihnya uang cash. Ntar lo isiin di... Oke. Sama bensin. Dia udah ngitung dong tuh si kantor? Iya, berjarak. Jarak berapa? Tol berapa ya? Iya. Bensin berapa? Iya. Makanya itu kita ngakalinya di bensin kalau mau nyari duit. Gimana ya caranya? Ngakalinnya bagaimana? Gak tahu, Ci. Kan kita dihitung per kilometer. Per kilometer. Jadi misalkan 1 liter itu berapa kilometer? 3 kilo misalkan. Nah, ntar itu kita ada alatnya, Cing, buat muterin itunya tuh, yang KM-nya itu, tahu nggak? Yang si jaraknya itu. Nah, itu jadi kita udah naikin dari sebelum ngisi, udah naik tuh itunya, si jarak kilometernya. Tapi kan sekarang udah pakai truk masih ini ya, masih manual ya? Masih manual. Udah belum digital ya? Belum. Jadi itu dinaikin. Dinaikin tuh. Jadi misalnya ke Serang aturan berapa kilometer, cuman kita akalin jadi berapa puluh kilometer gitu. Jadi abis bensin berapa nih? Padahal kita ngisi misalkan 20 liter. Di struknya 40 liter gitu. 20 gua, Cing, coba. Ganti ban kagak ada ganti ban, ada Batak lagi nambal ban. Kita datang aja, Bang, ini Bang fotoin. Terus saya kasih, terus dia kasih rokok sama kita. Kasih struk tanda tangan dia tuh. Sama cap
tambal ban dia. Ah. Kasih rokok sama kita nih buat dulu rokok. Bilang ke kantor ganti ban dalam, padahal kagak apa-apa itu. Nah, dia ketahuan. Dapat pegol. Langsung diganti. Langsung diganti. Kan di sana dirembes. Iya, maksudnya sampai kantor nih. Malam juga ada tetap orang yang Ada begitu. 24 jam, Cing. Oh. Sip-sipan kan, nggak berhenti-berhenti. Gini sih. Sip. Jadi di kantor ini, di kantor gudang si kantor lo ini, selalu ada orang yang standby bawa petty cash gitu. Iya. Buat berangkat armada sama yang pulang kalau ada apa-apa. Iya, benar. Standby. Bensin berarti dihitungnya nanti setelah ini? Iya, setelah ntar kita pulang. Habis berapa kan ada struknya? Iya. Setelah kita pulang dari ngirim. Di sana ditotalin semua, habis berapa. Bensin dari mana ininya? Apa? Kan Kan ada, minta. kan Ini- ada inian. Print out yang itu. Nggak bisa, Cing. Diatur, ada di bisa pom bensin. pakai ini masih Di pom bensin masih ada. manual emang? Ada alatnya pom bensin, bisa. Ntar kong kali kong sama pom bensinnya. Bukannya keluar udah gitu bayar berapa krek keluar yang kayak gitu tuh? Iya, itu ada. Cuman ntar kan bisa main. Dia bikin manual, ada. Oh nggak pakai gituan? Pakai gituan perinan, cuman kan dibikin nggak tahu lah dia sebenarnya bisa. Misal kita bikin 50 liter ya, padahal ngisi 20 Iya. gitu. Oke bang, aman. Dikasih nggak? Kasih 20. Rokok lagi aja. Dosa mulu, Cing. Buat bayar ini jalan-jalan ini apa? Kan biasa tuh ada tuh polisi cepek yang atau yang suka ngasih aku harus beli kalau lewat daerah mana gitu. Oh, ada itu. Itu ada lagi uangnya. Itu dari mana? Resmi nggak? Minta dari Minta, kantor? ada dia nggak minta ke yang minta-mintanya. Dia ada kayak uang parkirnya gitu. Struk parkir. Manual-manual gitu. Misalnya beli aqua kan ceban gitu ya. Ya. Ada aqua cuman berapa. Ntar ada dikasih kertas parkir. Oh emang ada juga ya? Ada juga begitu ya. Berarti lu udah apal dong, daerah mana harus ngasih duit, jalan sini lewat sini. Ada apal. Ada polisi cepeknya gitu. Ada apal semua lewat Lah itu dia tol. pakai bon? Kalau polisi mah enggak lah. Bukan, polisi yang gitu-gitu tuh. Apa Pakai ada. namanya? Dia ada bon? Ada bonnya. Pakai bon semua, Cing. Kecuali emang ada orang-orang priuk tuh. Wah, kalau udah priuk mah Nah itu gimana yang garong ngakalinnya? semua itu mah. Kalau lo nggak megang tanda terima ngeluarin duit, Ya itu tadi akalannya, ganti ban terus ngomong patah apa baknya. Las-lasin, ntar ada tukang las kita mampir dulu foto aja foto. Minta kwitansi sama dia tukang las itu. Ada padahal nggak ngapa-ngapain, gitu-gitu aja, Cing. Bohong mulu saya dulu. tapi emang sepanjang perjalanan tuh ada aja orang minta uang, Ada aja, Cing. pungli-pungli gitu. Ada aja. Ketilang termasuk ketilang. Pernah saya ketilang, Cing. Pas udah jadi supir. Nah, Masuk bahu jalan. Saya nggak tahu orang pakai bahu jalan. masa lo nggak tahu? Bahu Enggak, jalan lu pasti maksudnya tahu dong. tahu bahu jalan, Itu tahu. bahu jalan. Iya. Masa lu itu apaan ya? Oh, iya. Gua mau coba gitu. Oh, tahu Jalan bahu kosong. jalan. Jalan kosong nih sepaknya. Nggak, maksudnya tahu bahu jalan. Cuman ada orang itu ke bahu jalan juga. Cuma saya ngikutin, nggak tahu kalau ada polisi. Yang depan itu lolos, Cing. Dilewatin tuh yang mobil pribadi. Giliran saya yang bawa truk, saya dicegat. Kamu lewat bahu jalan nggak boleh, katanya. Wah, udah tuh diomongin nggak boleh gini-gini. Minta SIM apa? Tilang apa gimana? Minta damai lah, Pak. Damai aja. Kamu ada duit berapa? Nggak ada, Pak. Cuma ada duit 50.000. Wah, 50.000 nggak bisa. Adanya segini doang. Ya udah nggak apa-apa dah. Buat pagi ini saya belum dapat. Gitu dia, Pak. Demi Allah pakai mobil PJR kan biasanya. Ya cing. Oh ya udah, Pak, kalau gitu ada nih 50.000. Cuman ini, Pak, saya kan baru masuk tol, belum beli solar. Duitnya 100.000. Kalau bisa kembaliin ya, Pak. Udah tenang, katanya. Mana duit lu? Diambilin selipin ke STNK kan. Yeah. Udah tungguin. Dia ke mobil, cabut kagak dikembaliin. Cepet duit saya hilang. Dibohongin saya. Wah, sialan banget, mau dikejar gimana? Ya cuma dibohongin sekali lu tiap hari bohong. Pakai Tapi sialan. emang beneran tuh sialan bohong. Itu ya. berapa tahun lo kayak begitu? Lama, Cing, 4 tahun. Enggak, nyupir mah 2 tahun. Ya maksudnya kerja di. Oh, Coca-Cola 4 tahun. Iya. Emang lo asli sini? Enggak, saya dari Lampung aslinya. Merantau. Terus ke sini merantau. Merantau. Di Lampung lo ngapain? Lampung ya sekolah, habis lulus sekolah langsung merantau. SMA. SMK. Apa ya? Otomotif. Anjir. Kenal sama Fitra Eri dong. Sama Ridwan Hanif. Otomotif, iya. Jadi ke Jakarta emang mau kerja?
Lah, kerja. udah ada. Gue mau ke Jakarta nih, udah ada lowongan kerja atau emang lo merantau aja dulu? Merantau, enggak sih sebenarnya dulu nggak ada niatan buat merantau, cuman teman-teman yang lebih duluan gitu, yang kakak tingkat udah pada merantau, akhirnya pada kerja. Terus Di mana tuh pada? banyak yang di Cikarang, di Jakarta, di Karawang pada kenal dah. Ya udah diajakin, ntar lu habis lulus sekolah udah kayak gua aja ikut gitu, diajak lah ke sono merantau. Ya udah, awalnya nggak ada niatan merantau, malah kalau nggak merantau di sono itu jadi petani kopi. Yang nggak pada merantau, teman-teman saya nggak merantau jadi petani kopi gitu. Lu bisa? Nanam kopi doang bisa, Cing. Emang gak ada perawatannya? Ada sih, umum-umum aja biasa. Emang daerah rumah lo atau lulusan SMK lo yang jadi petani kopi? Lulusan SMK, yang nggak merantau lulus di sono kan mentok ya udah jadi petani kalau nggak kuliah. Kalau nggak punya lahan? Ini apa namanya, nyewa gitu. Misal Cing punya lahan, saya ngurus, ntar bagi 2 hasilnya gitu. Bibit dari siapa? Bibit ada, udah ada. Beli apa gimana? Iya, uang siapa itu? Uang yang punya lahan? Yang punya lahan dulu. Oh, yang punya lahan. Ini tanah misalkan berapa hektar. Udah urus nih, gua tanemin ini lu yang ngurus gitu. Lo pernah nggak? Enggak, saya langsung merantau kan. Lulus SMA 19 tahun berarti lo ke Jakarta? Ya. Awal kemana? Ke Kerawang awalnya. Ada apa emang tadi di situ? Pabrik juga kan banyak. Ya maksudnya ada siapa? Ada yang Teman-teman, cuman di sono nggak dapat berapa ya? Ada 3 bulan kali lamar kerja nggak dapat. Akhirnya dapat yang di Cikarang, Coca-Cola. Ya udah. Yang di Karawang apa ya? Temen lo pabriknya? Yamaha. Kerja di Yamaha. Oh, Karawang banyak otomotif ya? Yamaha, Honda ya? Honda juga ada kan? Toyota. Aki juga ada tuh, GS Baterai. Iya. Oke, terus lo bergabung sama komedian-komedian ini pas kapan, Hun? Kalau kenal sih 2015, lihat di Twitter dulu. Oke. Awal-awalnya. Nah, lo Jakarta tahun 2014. Oh, jadi duluan ke sini. Di Lampung lo tahu nggak stand-upan? Kagak. Kalau di tempat saya, kampungan saya ya. Nggak tahu kalau di kotanya. Kalau di Lampung di mana? Saya di Lampung Barat, masih di kampungnya. Itu dekat pegunungan. Paling ujung ya? Perbatasan sama Bengkulu? Iya, benar. Perbatasan sama Bengkulu? Iya, dekat-dekat Bengkulu. Oh, jauh berarti ya? Jauh. Dari si metronya masih jauh lagi? Jauh, masih ada 4 jam lah. Oh, ya. Jadi lo tahu stand up itu begitu di sini. Cikarang apa di Kerawang? Di Cikarang. Oh, di Cikarang. Awalnya bagaimana, Hun? Awalnya sering nonton Metro TV. Oke. Metro TV. Metro TV masih ada? Masih dulu. Masih ada? Yang stand up battle. Oke, iya. Iya, kalau setiap hari Minggu. Iya. Terus ada Suci 5 ya. Itu awal ngikutin banget Suci 5. Terus? Lihat Bang Rigen yang juara, ya, Rahmat. Udah ngikut. Nah, terus cuman ngikut doang, tapi belum gabung, udah ngikut aja. Ngikut tuh gimana maksudnya? Ngikutin aja. Oh. Nonton. Ngikut. Enggak. Ngikut nonton. Iya, ngikut nonton doang. Iya. Terus maksudnya sampai lo akhirnya kenal itu. Maksudnya lo kemana? Komunitas mana pertama? Cikarang. Emang langsung ke Cikarang? Apa tuh dalam rangka apa? Gue pengen ke sana. Kayaknya gue. Ya, kayak merasa tertarik, Cing, kayaknya. Gampang cuman ngomong ngelawak sendiri gitu. Ngobrol-ngobrol, ngelawak, bikin materi, ngelawak gitu, ngibur orang. Kayaknya gampang, cuma sendirian gitu, ngomong sendirian. Emang sebelumnya lo juga termasuk yang dibilang lucu sama? Iya, sering bercanda. Kalau di tempat-tempat nongkrong sering dibecandain gitu. Kantor juga? Iya. Iya. Lucu katanya lu, lucu. Udah ikutan. Udah, nyobain. Buset, kagak lucu pisan. Kayak mau meninggal. Kok enggak? Ngeblank. Kok masih hidup sampai sekarang? Sekarang jadi pertama kali kapan? Pertama kali lo open mic ada di atas panggung buat nyobain materi lo yang 2018 pas puasa. Oke. Pas hari puasa. Awalnya itu ada sharing dulu kan, Cing. Oke. Sharing komik tuh pertengahan pekan. Datang ke situ, sharing gini. Ya udah, lu datang aja setiap malam Minggu ke Cikarang. Oke. Malam Minggunya saya datang pakai sendal. Oke. Pakai sendal, nggak pakai sepatu. Nggak pakai celana. Maaf, Cing. Pakai sendal tapi nggak pakai celana. Maaf, Cing, maksudnya nggak pakai sepatu, pakai sendal doang. Udah open mic, nggak lucu, ngeblank. Diomongin sama abang-abangan. Ntar kalau open mic lagi pakai sendal. Pakai sepatu. Yeah. Jangan kayak gitu. Kenapa emang? Apa? Alasannya apa? Nggak boleh pakai sendal. Biar keren katanya. Biar keren. Terus berat biar dong. menghargai panggung bilangnya. Nah, iya itu kalau itu.
Kalau biar keren malu berat kayaknya. Lo mau ganti sepatu kayak. Menghargai panggung bilangnya. Yeah. Jangan terlalu santai. Santai. Iya, terus ya udah. Minggu depan terus gabung sampai sekarang. dapat lucunya di mana maksudnya? Gue seneng nih. Ternyata ini adalah dunia. Ada audisinya, Cing. Pas audisi internal Cikarang. Namanya interview komedi. Oke. Nah, saya ikutan tuh, lolos ke berapa kali, itu pokoknya ke berapa kali babak gitu. Lolos tuh saya, cuman kesononya ngeblank lagi, nggak lucu, ya udah, nggak nyampe final. Tapi saya beberapa kali itu saya lucu mulu tuh, kayaknya seneng, mulai ketemu senengnya. Diketawain orang. Bawa keresahan gitu. Iya. Lo emang apa? Ini pencari kerja juga keresahannya? Enggak lah. Hah? Keresahan pribadi aja dulu, Mas, jadi kerja di Coca-Cola apa. Oh. Cuma kan udah lupa, udah lama banget. Lah ntar lo stand up fest. Ada. Bun, ini salah satu line up stand up fest lo. Gokil. Stand up fest dari Cikarang. Itu ada 5 orang yang ikut ya? 6. Fahri, Boah, Gitong, Cemen, saya, Bun, Dwik. Anjir. Nama-nama kawakan semua. Saya kaget, Ceng. Ke Pak Ajis. Telepon. Yang telepon siapa? Pak Ajis. Gimana? Bun, lu siap nggak? Dia telepon dulu apa WA dulu? WA dia mah. Oke. Langsung WA. Bun, lu siap nggak? 5 menit tampil stand up fest, panggung luar, jam 3:30. Terus gimana balesnya ya? Saya blokir aja langsung. Jis, dia nggak mau Jis sebenarnya. Bercanda aja. Enggak. Jis, dia nggak mau sebenarnya. Enggak, bercanda. Maksudnya kenapa Jis nggak sopan WA doang gitu? Lo pengen ini telepon? Bercanda, Cing. Maaf, Cing. Lo pengen ini telepon? Enggak, Jis, bercanda. Bercanda, Pak Jis. Kalau mau Alhamdulillah, bercanda. Telepon aja. Jangan WA kayak gitu. Sempet checklist 1 kan lo, nah itu lagi di blok tuh. Bercanda, Pak Jis, nggak bercanda. Akhirnya saya bales, Cing. Saya bales aja. Siap, Pak Jis. Saya masih nunggu, nggak langsung bales sih, masih nanya dulu ke abang-abangan tuh. Bang, ini saya di WA Pak Ajis, terus saya gimana nih jawabnya? Lo lagi di mana itu? Di rumah. Terus lu nanya abang-abangannya? WA juga. Kirimin screenshotan, kirim. Ini gimana Bang? Ini ya udah jawab aja, siap gitu. Saya bilang aja, Pak Ajis siap, tapi saya nggak full stand up ya. Ada gimmick-gimmicknya campur, nggak apa-apa kan? Saya mah niatnya menghibur full. Ya udah Bun, aman gituin. Ya udah langsung. Terima kasih Pak Ajis. Lu gimana perasaannya itu di calling stand up fest? Buset Pak, itu Cing kayak mimpi. Lah saya kan keluar paling keluar juga ya ke komunitas-komunitas doang, nggak rutin banget kayak teman-teman yang lain. Kayak kalau ada acara apa baru datang buat jadiin badut-badut hiburan, ya ayo udah ya aja. Open mic tapi lo rutin nggak? Ya open mic ngikutin. Nggak rutin kalau open mic-nya? Kalau keluar jarang, Cing. Kalau di Cikarang? Cikarang mah rutin. Open mic. Ada beberapa hari liburnya. Terus tapi Pak Ajis masih nunjuk saya gitu. Ada yang lain-lain aja yang lebih dari saya. Banyak kan nggak dipanggil. Makanya waduh, langsung wah, terharu. Langsung sombong. Terharu. Sombong ada sih. Langsung capturein dikasih. Bos saya aja nggak dapat. Bosnya siapa? Danny Yoy. Saya ledekin kan. Dia bukan tahun lalu. Jambore. Jambore dia. Iya kemarin. Sekarang nggak tahu. Kata saya ntar ada ini juga PES. Ntar masuk Bang Yoy, tenang. Ponpes. Bosnya kagak dipanggil. Iya, dia Musnah dipanggil ya? Musnah panggil. Oke. Lo capture terus lo kirim ke orang-orang yang nggak dipanggil? Iya, ya? diledekin di grup saya ledekin. Terus screenshotan Pak Ajis kirim aja. Maaf dulu ya abang-abang. Mohon izin abang-abang tahun ini gitu. Baru ada ledek-ledekan tuh. Masukin di grup dah lo, grup stand up fest. Iya. Gue bacain ya kalau ini. Kalau saya diledekin nggak ada yang nolongin pisan. Abang-abang stand up Cikarang ya buset pada diem. Emang harusnya gimana? Tolongin ge, bantuin. Bantuinnya gimana? Ya bantuin apa ge? Replay pas saya ngebales. Ayo Bun mah gitu Bang, apa gimana? Ini cuek bener saya diserang abang-abangan nih. Iya kan itu kan lu nya sendiri yang apa sih yang mancing-mancing ada nih gitu kan.
Awalnya abang-abangan, Cing, yang mancing. So kalau nggak dipancing nggak berani dong. Ada nih apaan gitu. Lah kok murah gitu. Iya. Abang-abangan yang mancing kan. Oh. Kocak-kocak banget ya. Jadi sekarang lo udah nggak kerja nih? Nggak, udah lama. Kerja Cing. kantoran udah terakhir tuh tahun berapa? 2018. Pas. Udah lama banget. Iya. Udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ngapain aja lo? Di Coca-Cola apa di sekarang? Setelah Coca-Cola kelar? Dagang saya, Cing. Dagang apa? Ayam penyet. Emang bisa? Bisa, Cing. Saya punya ayam penyet di Cikarang. Iya, maksudnya emang lo bisa? Bisa lah. Dari mana lo ininya? Itu diajarin temen. Jadi dulu itu ajak temen yang mau usaha. Cuman maksudnya bagi hasil. Waktu lo kerja Coca-Cola nih? Enggak. Pas udah kelar. Jadi kan saya itu kan sebelumnya pas masih kerja Coca-Cola itu mau resign karena mau dagang, diajakin temen tuh. Oke. Ya udah saya resign di pabrik, terus saya ngikut dagang teman saya, tapi bagi dua ininya modalnya. Oke. Cuman saya belum bisa tuh. Cuman teman saya udah bisa. Terus dia yang ngajarin semuanya, yang ngajarin dagang, ngajarin Belanja lo juga? Belanja, ya ngajarin Belanja semuanya. ke pasar? Iya. Akhirnya Bumbunya? semuanya. Ngelayanin? Gua sama teman gue itu, Cing. Berapa lama lu? Sama temen gue cuman setahun. Habis itu sendiri? Sendiri. Gue kudeta. Wah, hati-hati Musdalifah nih. Enggak dong. Temennya nggak bener, Cing. Namanya usaha berdua itu nggak beres, Cing. Lah, maksudnya? Kalau misalkan Harusnya berapa? maksudnya kadang-kadang merasa dia bisa, terus saya belum bisa, semau-mau gitu, Cing. Karena modal bagi dua. Yeah. Kecuali emang saya anak buahnya dia, Yeah. wajar. Itu kan bareng-bareng. Modal bareng-bareng, tapi dia semau-mau kerjanya. Terus nyuruh-nyuruh seenaknya, nggak beres nih, nggak bisa gitu. Akhirnya lu bikin sendiri? Cocok lah tuh. Ya. Dia bubar. Dia nggak mau lanjut, saya lanjutin. Saya sendiri, dia pulang kampung. Di tempatnya tempat yang dulu? Tempat yang dulu. Oh, dia cabut? Cabut. Berarti kayaknya lu yang nggak bener deh. Enggak lah. Itu dia yang cabut. Kalau dia nggak mau lanjut, Iya, karena nggak enak kemarin. Lo gimana sih? Lo coba deh, lo pikirin lagi sebenarnya nih yang nggak tahan lo apa dia? Orang dia yang nggak kabur. Kayaknya iya ya. Akhirnya lo sendiri tuh? Sendiri, Cing, sampai sekarang. Dia balik. Dia orang mana itu? Lo bisa ketemu sama orang Lampung. Oh, satu kampung. Sama-sama orang Lampung. Dia selama lo kerja pabrik, dia buka tuh ayam penyet. Iya. Ayam penyet tuh yang digeprek bukan sih? Iya, yang penyet, yang geprek. Yang digeprek itu kan? Terus dibalurin sambal. Dibalurin sambal. Itu lo buka dari tahun 2018 berarti? 2018 sampai sekarang. Masih? Masih. Masih ada di mana? Cikarang. Lo masih buka? Kalau saya lagi ada dipanggil Musdalifah terus sama Cing kayak gini, libur. Lah? Libur. Sekenak-kenaknya aja gitu? Iya. Tempatnya? Tempatnya bayar. Bulanan? Bulanan. Di pinggir jalan gitu? Pinggir jalan. Enggak, di gang kayak gini. Enggak, misalkan kayak gini ke rumah Cing nih gang. Cuman sini sampai belakang sono kontrakan gitu, Cing. Karyawan. Oh, jadi emang buat apa namanya, orang-orang yang tinggal di daerah situ? Iya, benar. Bukan yang di pinggir jalan gitu? Bukan. Kontrakan. Itu bikinnya di mana? Maksudnya di lapaknya tuh lapak sama rumah lo jauh? Enggak, langsung satu ruko. Ruko? Iya, tinggal di ruko. Lu tinggal di ruko nih? Iya, di situ. Saya jaragangnya di ruko, bukan di lapak gitu. Iya. Yang pinggir jalan. Tidurnya lu di atas? Enggak, ruko kan panjang, Cing, ke belakang. Jadi disekat. Yang depan buat dagang, gerobak. Ruko bukan biasa tingkat? Kagak, itu mah. Jadi panjang ke belakang. Jadi ntar disekat. Kamar di situ saya bikin kamar disekat, terus belakangnya kamar mandi buat masak gitu. Kayak petakan? Iya, kayak petakan. Kayak kontrakan gitu. Iya. Lo tinggal di situ, sekaligus dagang di situ? Iya. Masih buka tiap hari? Masih buka, kalau nggak ada ke Musdalifah sama yang lain-lain lah. Menunya apa aja? Ayam, lele, tahu tempe, ati ampela, terus tusuk-tusukan, sate. Iya. Ikan-ikan. Nah itu kan kayak bahannya nih, ayam, lele, segala macam. Kalau lo mau dagang ntar malam, lo belinya kapan? Subuh. Oh gitu. Subuh. Habis sholat subuh, langsung ke kandang ada pemotongan. Ke kandang ya? Nggak diantar? Enggak, langsung sendiri ke pemotongan. Kan udah banyak tuh yang nganter-nganter tuh, gue lihat ini apa namanya, seafood nih. Iya. Dia mah tinggal nunggu aja, ntar datang yang nganter. Iya, yang kayak gitu kita nggak dapat isinya, Cing.
Maksudnya? Kayak amplaknya, ceker, usus itu nggak dapet. Kosongan aja. Kosongan. Terus pernah dulu yang beli di tempat kayak gitu kayak ayam nggak habis apa gimana gitu. Oh. Jadi pernah nggak seger, Cing. Oh. Mendingan ke sono langsung, kan nggak jauh juga dari tempat saya. Pemotongan tuh lo milih lagi dia Langsung hidup? milih ayam hidup 1 kilo ukuran, misal ukuran per 1 kilo. Udah beli berapa kilo, timbang langsung potong di situ. Cabutin bulu. Semua di situ udah sama dia. Kita bayar dia satu ayam 1.000 Untuk buat upah dia nyiyangin potongin, itu? nah, buat nyiyangin. Kalau lo udah potong 4 Udah, atau iya, gitu? iya, Lo potong 4 atau potong 8? Potong 4. Potong 4. Tinggal nyuci. doang. Dalam-dalamnya Nah, dalamnya buat kita ada ampela, ada usus itu buat dijual lagi. dijadiin sate. Ya. Digulung sama hati. Jadi dijual per satunya 5.000 gitu. Jadinya berapa sih itu? Satu ayam gitu? 4. Enggak, satenya segala macamnya. Kalau saya per gulung, Cing. Jadi hati sama ususnya langsung digulung gitu. Iya, jadi berapa? Satu Satu ayam satu itu. Oh. Tapi jual 5.000 lumayan. Jadi kalau sehari lo berapa ayam? Sekarang mah lagi turun, Cing. 5. Ya, taruh 5. Berarti lo 5 jual ekor. sate juga cuma 5. 5. Makanya saya mendingan ke Musdalifah. Ya Allah, ya. Ya, tapi itu kan entrepreneur lo. Iya. Pengusaha. Lagi goyang tapi. Iya, siapa tahu bisa ada pegawai nantinya. Amin, amin. Saya lo syuting jalan itu tetap jalan. Amin, Cing. Kenapa nggak cari yang mau kerja sama? Lo masih belum? Kerja sama? Iya. Kayaknya belum deh. Kalau kerja sama ya, saya masih bingung baginya gimana. Terus kalau bawa orang, beberapa orang juga nggak pernah beres. Maksudnya nggak betah. Baru berapa hari, berapa seminggu, berapa 2 minggu, cabut. Tahu kenapa? Berarti lo nya tuh. Kagak sih, saya nggak pernah rewel, nggak pernah apa-apa deh. Terserah dagang. Yang penting udah dagang, serius, beres, udah. Tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya ada pocongnya apa gimana warung. Kayak jadi takut mulu bawanya. Kapos mungkin lo ada di gitu. Oh iya. Digituin sama apos entengan gitu. Nggak tahu. Malah ada yang bawa duit pernah. Baru sebulan Pak ya. Hah? Terus pulang Bawa bawa duit. Iya. Saya tinggalin pas ditinggal ke Musdalifah kalau salah itu. Oh, kabur. Iya, dia pulang. Alasannya mau pulang Bang, nggak betah gimana? Bawa duit. Emang Duit dagang. Duit dagangnya. Duit dagang hari itu. Iya. Oh, set. Banyak cerita, Cing. Iya. Yang akan dituangkan di Stand Up Fest ini. Enggak. Di Stand Up Fest lo bakal ngomong apa? Itu yang materi saya dagang aja, tapi nggak yang tadi nggak. Ada materi dagang lah. Ada. Lo udah siap berapa? 5 menit lo udah siap? Siap, insya Allah. Udah open mic? Udah. Ger nggak? Ya masih harus rutin terus. Ada lah ger-ger, masih kayak masih belum matang. Belum matang. Itu di mana lo open mic ini? Di Cikarang. Cikarang doang? Lo nggak ke tempat-tempat komunitas lain? Pengen ntar. Lo udah pernah belum? Open mic di luar baru ke Depok, terus Bekasi paling. Luar sini belum nih, pengen ke Jaktim, Jakbar, Jaksel. Itu lo pengen cobain ya? Pengen cobain. Khusus buat Stand Up Fest? Iyalah. Bawain materi Stand Up Fest? Iya. Anjay. Lu sama siapa aja di ini satu slotnya lo itu? Dios, Mukmin Mus. Iya. Jogja. Iya. Yeah. Dios, Mukmin Mus, terus Tulus, Belok. Tulus yang bisa nggak lo gitu? Iya. Iya kan? Iya. Yang kontennya kayak gitu kan? Iya, yang Depok. Iya. Belok, terus apa lagi ya? 2 lagi. Erwin Belok. Iya. Erwin Belok. Berarti lu dibarengin sama nama-nama yang udah pada. Buset, makanya Cing saya apalagi ada nama yang semuanya lah Cing, tau kan? Iya. Yang namanya semua komika. Buset, ada Cing, Abdel, Panji, apa siapa? Bang Abdur, G Pamungkas, ada saya Buhun Waren. Buset, tukang penyet nyelip. Seneng banget saya. Cuma tukang penyet bisa di sini katanya. Kayak nggak nyangka hidup. Ntar ada backdropnya tuh keren banget tuh. Ajis biasa bikin tuh. Langsung gede banget, terus nama-nama yang penampil. Jis, foto di situ. Iya. Tukang penyet ya, tukang penyet ayam. Gokil. Tapi ketemu Musdalifah di mana? Akhirnya lo bikin konten konten lo duluan apa Musdalifah duluan?
Musdalifah. Ya Musdalifah duluan. Iya. Lo ketemunya di mana? Kayaknya nggak di stand up sih. Nah, Gara-gara stand up. Dulu itu awalnya itu diajak Deki. Deki Sutrisna. Iya, yang kenalin ke Musdalifah. Lah, kenal Dia kan Deki. bikin konten mulu tuh Musdalifah tuh. Ah. Di rumahnya. Terus dia kayak mau bikin konten parodi nih, kurang talent, lu ada nggak yang jelek, kata orang jelek gitu. Kan Musdalifah mau ngumpulin orang jelek mulu ya. Iya. Ya enggak. Karena katanya ada orang jelek kan temen lu. Terus ada nih namanya Buhun, kocak bocahnya gituin. Ah. Dia mau diapain aja nurut. Coba dulu kenalin. Udah pas itu diajak Deki, dihubungin ke sono bikin ini nih konten India yang jadi Rahul. Iya. Iya. Pas banget lo emang. Ya, jadi Rahul. awalnya itu bikin Rahul. Wah, itu syutingnya Cing dari jam 2:30 ya, Ria. 2:30 sampai Isya belum kelar-kelar. Saya baru pertama kali, Cing. Belum tahu apa-apa, belum bisa gitu-gitu acting. Wah, itu nggak kelar-kelar itu. Sampai gedek banget ya. Berarti lo harus ngapalin lagunya. Iya. Harus ngapalin gerakannya. Iya. Nah, itu awal langsung kayak gitu, nggak bisa. Kayaknya udah nggak bakal dipakai lagi deh Musdalifah gitu. Ah. Udah kelar dibikin video, dinaikin, wah meledak tuh. Berapa? 10 juta apa berapa? Anjay. Malah langsung ini. Langsung dipakai lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Anjay. Makanya terakhir jadi Don lagi lo. Saya gitu pas nonton gedek sih. Begini banget ya. ininya. Jadi Don. Kameranya deket banget lagi di sini. Ampun, gue bilang bisa-bisa aja orang gitu. Nah, kalau yang konten pencari kerja ini sejak kapan? Ini belum lama nih kayaknya, sebelum puasa deh. Pas puasa lah, sebelum pas puasa awal. Ah. Ini gara-gara ini Cing, nganterin adik saya. Adik saya baru lulus, ikut ke sini ngerantau juga nyari kerjaan. Cuman nggak dapat Cing, dia udah berapa bulan ya? Kayaknya 5 bulan deh nggak dapat kerja. Saya nganter mulu dia ke tes ke sini, tes ke PT ini, ke yayasan BKK, nggak dapat. Akhirnya saya nemu gitu, kok nyari kerja susah banget. Saya kontenin, meledak akhirnya. Yang kamerain adek lo? Awal-awalnya? Iya. Kamerain dia lagi di kawasan misalkan, kamerain, ntar dikasih tulisan apa di depan PT Epson. Ada kalau depan PT Epson teman saya. Orang lagi pada bubaran. Iya, terus muka saya muka sedih gini-gini. Kasih tulisan. Wah, meledak nih, udah. Akhirnya sampai sekarang bikin mulu. Sampai pada percaya, Cing. Iya, orang katanya di Twitter ada Iya. yang mengkritik. Nih, susahnya nyari kerja nih. Sampai sekarang. politikus. Iya, politikus ya itu ya salah satunya ya. Iya. Buset, saya kibulin ini. Dikibulin doang penyet politikus. Kok orang gede banget profesor ya? Terus ada video saya. Kalau ketahuan sih di penjara gini. Iya, ntar gua kasih tahu. Jangan, Cing. Dia bohong nih, bohong. Jangan, Cing. Dia mulai dari supir udah jadi bohong. Hidupnya dimulai dari kebohongan ini. Pada percaya, Ting. Apalagi tuh, sampai pada DM minta nomor rekening, Cing. Mau pada transfer duit. Lo kasih gak? Kagak lah. Kagak saya. Nggak mau saya, Cing. Takut. Takut apa-apa. Iya, takut apa-apa. Kan itu ntar ketahuan konten bener, buset. Maki-maki saya. Oh, disangkanya beneran. Iya, disangka beneran. Karena kasihan. Saya ngelihat Bukan saya. karena kontennya lucu nih, mana nomor rekening lo? Enggak. Kalau gitu mah mau ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau Menghibur cuma- nih. Iya, Itu karena kasihan. Ya. Mukanya bener-bener kasihan banget, ya Allah. Yang aku alamin dulu kayak gitu. Aku sekarang alhamdulillah udah kerja. DM dia. Minta nomor rekeningnya, Bang. Ada sedikit rezeki. Lo bilang lo enggak, itu bercanda. Iya, enggak Bang, aman Bang. Itu ngonten kok. Enggak apa-apa Bang, tapi aku sedih banget ngelihat Abang. Lah konten, gitu saya. Gimana sih orang? Lah bukan sedihnya, ini mah konten. Namanya konten kan ada acting ya. Iya. Sedih mau enggak? Iya. Tetap percaya, katanya gimana sih? Ya udah, kasih aja. Nggak mau, tapi saya Nggak mau. takut. Iya, Mau ngirim makanan. Pas puasa kan ada tuh yang dikontrakan doang. Yang minum air putih doang. Buat pada DM, di mana rumahnya Bang? Mau ngirim makanan. Enggak, rumah lo aja di mana sini, gue kirimin ayam penyet gitu. Iya, ya. Iya. Banyak yang percaya ya. Banyak, Cing. Parah banget di sampai tembus loker Papua. Kan saya di Papua emang ada pabrik ya. Loker Papua tuh yang lowongan kerja gitu. Iya, Loker kan ada apa? akun-akun loker, Iya. akun loker Papua, loker Samarinda, Medan. Iya. Tembus saya ada semua di situ. Anjay. Buset, kasihan kata. Terus akhirnya lo bikin tuh sekarang sama Dian.
Ya, Iya. Dian tuh. Iya, Dia suka ngidein mulu tuh. Iya. Lagi ngapain mas gitu Ya, dari mana mas? Ini mau berangkat melamar kerja pak. Iya. Pagi banget. Ya itu yang keluar subuh tuh. Iya. Itu malam apa subuh? Subuh habis sahur. Beneran subuh itu? Beneran habis sahur. Anjay. Kan itu emang ada beneran di beritanya. Sampai ngantri dari jam 3 sebelum sahur. Udah, saya bikin aja. Parodi. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, kasihan banget. Makanya kalau kasih duit, nggak usah mas. Ya enak. Setiap ketemu dikasih uang mulu, tapi diambil juga. Itu kan yang bikin buat komen, Cing. Yang buat komen dikasih mulu. Iya, Mancing komen. Banyak yang bilang itu kalau ditabung udah banyak itu. Gak usah ngelamar kerja, lu tiap hari jalannya ketemu mulu. Iya, sampai bernabung-nabung. Ya suruh nabung, iya. Tapi sekarang lu udah memutuskan kehidupan lo ada di dunia komedi. Iya, Cing. Tapi masih pengen dagang juga sih. Pengen dagang juga? Iya, rencana sih pengen pindah, Cing, dari situ. Sekarang di daerah Cikarang emang? Masih Cikarang, tapi pengen pindah, maksudnya masih di Cikarang tapi yang lebih rame gitu tempatnya. Oh, ininya dagangnya. Dagangnya. Kalau tinggal mah tetap di Cikarang. Cikarang. Dagangnya lo pengen coba pindah. Kalau kayak gini maksudnya bisa pengen bener-bener nyari orang yang jaga. Biar saya pergi tetap buka gitu. Nah, betul. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Amin ya Allah. DM banyak DM kan, Cing. DM apa? LGBT. Oh iya. Gay. Ada. Oh iya, Cing, beneran, Cing. Saya kan sering konten sama Musdalifah. Yang India. Yang India kan sering buka baju yang cuman pusarnya ditutupin tetenya ditutupin, nggak pakai baju setengah badan pakai boxer doang, tuh nari-nari kan, joget-joget. Di DM saya, Cing, ada orang, Kang Buhun, salam kenal, aku ya kan, aku kalau ke Jakarta aku pengen banget foto sama Kang Buhun. Kata, Waalaikumsalam, wah Masya Allah, makasih Kang, biasa aja. Nah, saya nggak tahu, Cing, itu siapa, nggak scroll dulu tuh profilnya. Terus saya screenshot, mau nyombong ceritanya, Cing, ada fans nih. Pada nyombong nih kan, screenshot lah sama saya, Cing, tet aja. Screenshot, bikin story. Buset, sampai ada yang, padahal cuma tukang penyet, sampai ada yang ngefans gitu kan. Wah, di reply lagi sama dia, makasih banget Kang Buhun. Iya bang, biasa aja. Yoi, DM, jangan begitu Hun. Lu takutnya siapa-siapa itu. Segala minta WA, minta apa. Udah, jangan kayak gitu. Lokasi? Apa? Lokasi minta WA? Enggak. Oke. Dia kan minta WA aja di itunya. Oh iya bang, ya udah kalau gitu. Terus gua hapus aja, Cing, hapus tuh. Terus gua lihat profilnya. Set. Buset, Cing. Ada foto-foto saya yang telanjang di feed dia, foto-foto saya yang telanjang. Captionnya apa coba, Cing? Ya Allah, gemes banget. Ya Allah, buset. Ini mah gay. Buset, orang homo yang ngefans saya. Buset. Banyak foto lo? Banyak, Cing. Yang lagi tidur kan nggak pakai baju gitu. Dia gini, gemes banget. Terus ada lagi yang lagi tiduran. Terus yang lagi nari, angkat tangan gini. Kelihatan pusar, kelihatan dada. My love. Ya Allah, astagfirullah. Wah, bro, brengsek itu. Sialan. Tapi saya punya niat jahil kan, Cing. Punya pikiran jahat nih, pengen jahil. Dia kan minta WA sebelumnya. Terus ada niat jahil nih. Saya kirimin WA adik-adian saya yang stand up adik-adian. Kirimin aja, Kang, ini nomor saya. Chat aja ke sini. Kalau mau ngechat, ya udah, kirimin tuh. Set, oke Kang, makasih. Terus saya blokir tuh dia, IG dia, tek. WA lah ke adik-adian ini. Di grup, di screenshot di grup dikirim. Ini siapa? Sialan nih Bang Buhun, ngirimin ini ya, gini-gini. Terus dia bilang ini gay, woi, gini. Gay, dikirimin ke grup, ngomong gay saya kan. Ini orang gay, gini-gini. Yang brengseknya apa? Si Doik. Dimasukin ke grup. Terus dimasukin ke grup. Kita segrup itu setiap Cikarang yang di PC2. Adik-adian semua isinya. Kita ngaku semua di situ gay. Buset, seneng banget dia, Cing. Wah, ngomongin masalah gay dia.
pernah ini, pernah itu, saya mirip banget mantan saya si Buhun gitu. Makanya saya cinta banget saya Buhun. Pokoknya kalau ke Cikarang mau saya pokoknya kalau ada waktu mau saya samperin ke Cikarang. Kamu pengen apa Buhun? Mau motor, mau apa gitu, cing. Buset, saya sampai segininya. Amit. Buhun jadi ani-ani. Amit. Si Dewik tuh sialan dikirim segrup. Sampai ini, cing. Jadi kan saya kan foto berdua sama Dewik. Ada foto saya berdua sama Dewik. Lagi pelukan gini. Namanya teman-teman kan, dikirimin di grup, set. Dia cemburu, cing. Jangan deket-deket AA Buhun gitu. Aku cemburu di sini. Wah, bener-bener brengsek gitu. Sering teleponan ya? Apa? Lu sering teleponan? Najis, cing. Langsung gua blokir semuanya. Tapi di grup kan lo tahu. Tapi kan saya blokir nomor dia. Jadi di grup kan chat-chatan bocah-bocah aja. Saya nggak nyautin. Oh, lo baca aja. Bacain aja. Aji mau disusul, cing. Kapan? Wah, nggak tahu lah. Nggak amit, jangan lah. Tadi Stand Up Fest datang. Tiba-tiba dipeluk. Iya. Ini amit. Buhun. Oh gini ya, Buhun kamu gemes gitu. Amit. Ih. Iya. Tadi namanya yang tadi. Iya, maksud gue. apa siapa gitu. Ih. Tapi nanti di bip aja itunya ya, namanya ya. Iya. Ntar orang pada kesono lagi. Tuh yang suka sama ini dah DM. Lu dapat motor ntar. Dapat motor, iya. Bun, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil semua yang dipengenin. Amin, cing. Nanti Stand Up Fest-nya ger. Amin ya Allah. Karena ini impian banyak komik main di Stand Up Fest. Mudah-mudahan ini digunakan semaksimal mungkin. Siap. Ntar kerjaannya juga semakin berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih ya, Hun. Siap, cing. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.